Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading lagi ya, Scorpio. Kali ini tema kita itu peristiwa yang tidak terduga akan menghampiri kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini. Tapi ingat ya, Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Scorpio semuanya dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, yang penting aminkan aja ya. Semoga itu terjadi, oke. Scorpio, fokus ke kartu ini. Peristiwa yang tidak terduga menghampiri kamu, dan ini sungguh ajaib sekali, oke. Apakah itu? Kita akan cek energi kamu di sini. Scorpio, ini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kita akan lihat ya di sini ya apa yang terbaca. Oke. Di sini ada true north. Stay true to yourself ya. Di sini aku melihat ya bahwasanya kamu itu kayak sudah yakin nih pada diri kamu. Dan aku melihat bahwasanya jalan yang kamu tempuh saat ini itu adalah pilihan terbaik buat kamu. Itu gambaran dari bottom of the deck ini ya. Kamu ini seperti kayak ya, walaupun mungkin banyak sih energi-energi negatif yang muncul ya. Ini kan ada ular nih. Ular ini seakan-akan ingin masuk ke dalam kehidupan kamu. Ya, kalau kita katakan energi negatif akan masuk ke dalam hidup kamu ya. Tapi di sini diri kamu itu seakan-akan dilindungi. Ya, akan dilindungi. Karena kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan, apa yang diri kamu tidak butuhkan, ya kamu tahu. Jadi seandainya, wah aku perlu melindungi diri aku nih, maka dari itu kamu selalu melindungi diri. Ya contohnya mungkin banyak masalah nih yang akan muncul gitu ya. Tapi akhirnya kamu akan menemukan jalan keluar dari semua itu. Kamu tidak melarut-larutkan masalah itu. Kamu tidak meratapi masalah itu. Justru masalah itu kamu jadikan sebuah pembelajaran. Masalah itu kamu jadikan motivasi. Sehingga itulah diri kamu. Selalu menciptakan energi-energi positif. Ya. Atau beberapa dari kamu di sini merasa kayak dulunya itu banyak sekali ya energi negatif yang masuk ke dalam diri kamu. Tapi semua itu bisa kamu hancurkan energi negatif dengan energi positif yang kamu miliki. Ya. Itu yang aku rasakan. Aku juga melihat di sini beberapa dari Scorpio terinspirasi dari sesuatu hal ya. Ini juga mungkin peristiwa yang tidak kamu duga. Kenapa? Ternyata mungkin lingkungan kamu atau teman-teman kamu ya banyak yang membuat kamu terinspirasi oleh mereka gitu loh. Mungkin dari teman-teman kamu mungkin banyak yang sukses, teman-teman kamu banyak yang bahagia ya. Di situ kamu merasa kayak, wah aku nggak mau dong hidup aku begini-begini aja. Aku nggak mau ketinggalan dari teman-teman aku gitu loh. Secara teman-teman aku sudah pada sukses, teman-teman aku sudah pada bahagia ya. Maka dengan itulah kamu terinspirasi sehingga bisa merubah diri kamu. Itu yang aku lihat di sini buat Scorpio. Oke. Ada emosi dalam diri kamu seakan-akan itulah yang menjadi inspirasi bagi kamu ya untuk bisa merubah hidup kamu. Ya mungkin dulunya yang aku katakan tadi ya banyak energi negatif, banyak mungkin orang-orang yang ingin melukai kamu atau menghancurkan kamu ya. Baik itu mungkin dari bisnis kamu, pekerjaannya kamu, dari kebahagiaan asmara kamu ya. Maka dari itu aku melihat di sini kamu seakan-akan mencoba untuk menepis semua itu. Ya, itu yang aku lihat. Karena inspirasi tadi yang kamu dapatkan. Orang lain bisa, kenapa aku tidak? Nah, itu yang jadi patokan kamu ya di sini. Di sini ada magic wands. Focus your energy on one thing ya. Nah, Scorpio, aku melihat beberapa dari Scorpio mulai memfokuskan sebuah energi kamu tentang sesuatu yang kamu pikirkan di sini. Apa yang kau pikirkan? Misal aku pengen nih ketemu dengan orang yang baik, ketemu dengan orang yang tulus ya. Dan akhirnya
Di sini kamu bisa membenahi diri kamu. Ya, mulai saat ini kalau aku pengen bertemu dengan orang yang baik, aku juga harus berbuat baik dong, begitu ya. Dan aku harus bisa melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif, perbuatan, kelakuan, apa-apa ya, kayak perbuatan yang positif juga lah gitu ya. Yang kamu perbuat itu ya positif semua. Sehingga apapun yang kamu dapatkan nantinya juga positif. Ya, pepatah mengatakan, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Maka dari itu, kamu saat ini mulai memfokuskan diri kamu ke sesuatu hal yang positif. Makanya di sini aku lihat kamu memunculkan banyak energi saat ini. Energi positif dalam diri kamu. Sehingga itulah yang bisa merubah hidup kamu di sini. Scorpio. Oke? Ini dia. Jadi jika kamu menginginkan sesuatu, fokuskanlah ke keinginan kamu itu. Maka di situ kamu akan bisa mendapatkannya. Ya, itu. Scorpio. Apalagi di sini ada keep moving forward. You got this. Nah, mungkin ada ya beberapa dari kamu di masa lalu itu dulu ya, ada yang kamu manifestkan, tapi tidak pernah terwujud. Ada mungkin keinginan kamu atau mimpi kamu dulunya yang sudah kamu perjuangkan, sudah kamu usahakan, tapi hasilnya nihil gitu loh. Nah, di sini saat sekarang, saat masa lalu dulu kamu punya keinginan yang tidak tercapai, mulai saat sekarang itu mungkin satu persatu mulai terwujud. Ya, you get this ya. Kamu bisa mendapatkan itu semua. Ya. Jadi apa yang di masa lalu yang belum kamu miliki, saat ini mungkin akan kamu dapatkan kembali. Atau kalau dalam hal pekerjaan di sini, mungkin ada sesuatu yang kamu bangun dulunya. Ada sesuatu yang buat kamu mungkin, wah aku mendirikan perusahaan ini, aku mendirikan bisnis ini gitu loh. Lalu mungkin tiba-tiba aja hancur. Entah dikarenakan apa, ya. Banyak kerugian. Mungkin orang-orang yang mungkin tidak jujur. Maka dari itu di sini aku melihat bahwasanya kamu mulai stay untuk diri kamu sendiri dulu. Ya udah, kalaupun hancur ya udah, ikhlaskan. Karena Tuhan pasti akan mengganti berlipat-lipat ganda buat aku. Itu. Jadi ada energi positif dalam diri kamu. Ya, bukan justru kamu kayak apa ya, memerangi masalah itu tidak. Justru kamu lebih kayak mengikhlaskan semua itu terjadi. Disitulah akhirnya mungkin kamu merasa apa yang kamu tanam itu kamu tuai. Ada kebaikan yang kamu tanam ya, kebaikan juga yang kamu tuai. Oke? Ini Scorpio yang terbaca. Apapun di sini yang mungkin kamu sudah planning ke sebelumnya, semoga bisa akan terwujud ya, apapun itu. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Apa yang terbaca di sini dengan kartu tarot. Fokus ke kartu ini ya, Scorpio. Kita akan lihat peristiwa apa lagi yang akan menghampiri kamu. Peristiwa tidak terduga yang akan menghampiri kamu. Oke. Wah, di sini juga ada The Hangman. Yang kita bicarakan tadi ya, bahwasanya kamu itu pengen merubah hidup kamu. Dan akhirnya semua itu akan berubah. Berubah dengan planningnya kamu, dengan rencana kamu ya. Begitu ya, Scorpio. Nah, tetapi di sini aku juga melihat beberapa dari Scorpio akan ada nantinya orang-orang yang tidak menyukai kamu ataupun orang yang dekat dengan kamu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Apakah itu? Ya, mungkin itu juga yang membuat masalah dalam hidup kamu sehingga hubungan kamu mungkin berkonflik, terpisah ya. Karena mungkin kamu merasa dibohongi. Nah, saat ini kamu merasa ingin ya, aku menemukan pasangan itu yang tidak suka bohong lagi gitu loh. Oke. Dan mungkin itu akan kamu temukan di sini. Nah, ini. Aku melihat kamu itu seperti seakan-akan terancam gitu loh. Hidup kamu banyak masalah yang muncul. Tapi semua itu sebenarnya bisa diatasi oleh kamu. Karena di sini ada bulan, ada cahaya di mana kamu bisa berusaha untuk ya melanjutkan perjalanan hidup kamu gitu loh. Apapun itu. Intinya untuk kebaikan kamu di sini. Oke, Scorpio. Di sini mungkin juga aku merasakan ya, ada seseorang yang mungkin akan terungkap apa yang dia rasakan ke kamu. Atau mungkin ada seseorang yang terungkap oleh kamu kebenaran ya, bahwasanya dia membohongi kamu, ada juga seperti itu. Itu aku rasakan. Mungkin ini suatu peristiwa yang tidak kamu duga. Wah, aku melihat
dia itu orang yang baik, aku merasa dia teman yang baik gitu ya, dan aku merasa dia seseorang yang begitu sangat perhatian gitu loh. Ternyata ada sesuatu yang dirahasiakan pada diri dia. Mungkin ada sesuatu yang keinginannya dia untuk entah itu mengajarkan kamu atau apa, ya. Tetapi di sini seakan-akan kamu itu selalu dilindungi, seperti apa yang aku katakan tadi di bottom of the deck ya, di mana kamu itu selalu dilindungi. Walaupun nantinya ada orang yang berniat jahat, tapi akhirnya kamu bisa merasakan dan cepat untuk mengatasi semua itu. Itu kamu ya, Scorpio. Jadi kamu ini orang yang bisa dikatakan orang yang mapan ya. Maka dari itu mungkin banyak orang-orang yang tidak menyukai kamu karena keberhasilan kamu, karena kemapanan kamu, bukan karena ketampanan kamu ya. Itu yang aku lihat. Ini ada King of Pentacles. Ya. Kalau ini menggambarkan bahwasanya kamu itu orang yang baik ya, baik, mapan. Kamu itu sudah bijaksana saat ini. Yang mungkin aku katakan tadi kamu orang yang tidak bijaksana ya, tapi saat ini kamu sudah bijaksana. Dalam melakukan apapun, kamu kayak ya selalu mengandalkan logika dan intuisi kamu, sehingga apapun keputusan yang kamu ambil, itu bisa akan baik buat kamu. Oke, itu aku lihat ya di sini. Dari Seven of Swords, King of Pentacles. Ini ada Six of Wands. Six of Wands, aku melihat ada satu kesuksesan, ada satu kebahagiaan. Mungkin beberapa dari kamu, Scorpio, merasa selama ini menjadi seorang yang single parents ya, atau single sejati, atau janda atau duda ya begitu. Nah di sini aku melihat mungkin beberapa dari Scorpio kayak akan ada suatu perayaan atau komitmen di sini, atau mungkin kamu akhirnya menemukan kehidupan kamu yang sebenarnya. Ya mungkin kamu menemukan orang yang tepat, kamu menemukan orang yang ingin berkomitmen sama kamu ya, dan kamu mungkin sudah menyadari hal itu akan terjadi. Dan peristiwa ini yang sudah kamu tunggu-tunggu sejak lama, menemukan orang yang cocok, orang yang baik ya, gitu. Itu yang aku lihat ya di sini. Oke. Scorpio. Jadi bisa dikatakan seseorang ini adalah seseorang yang kamu kenal, atau dia orang yang mungkin lebih tua dari kamu ya, kalau aku lihat. Karena kalau aku lihat di King of Pentacles, kalau tanda-tanda orang yang ingin berkomitmen sama kamu, kalau kamu ini yang seorang perempuan, kamu orang yang energik, kamu orang yang masih muda. Tapi kamu di sini terkoneksi dengan orang yang sudah matang, sudah dewasa. Ya, mungkin sama-sama single di sini. Oke, Scorpio, itu yang aku rasakan. Dan seseorang ini mungkin akan menjadi panutan bagi kamu ya. Orang ini mungkin akan bisa apa ya, kayak membimbing kamu, mengayomi kamu ya. Kamu mungkin awalnya tidak menduga, kok bisa ya aku jatuh cinta sama dia. Dan ada peristiwa itu. Peristiwa itu mungkin awalnya itu dari pertemuan kamu. Entah saat itu kamu mungkin merasa kayak hancur hidup kamu, tiba-tiba datang nih seseorang yang membantu kamu. Ternyata seseorang ini akan menjadi pasangan kamu. Ya mungkin seseorang ini juga kayak mensupport kamu lah dalam kehidupan kamu, dalam hal finansialnya kamu, mungkin dalam keluarga kamu juga. Maka dari itu aku melihat seseorang ini siap untuk melaksanakan ya hidup bersama dengan kamu. Oke, itu aku lihat ya. Nah, beberapa dari Scorpio, aku merasakan kamu yang dari dulu menginginkan ya, menginginkan ada keturunan, menginginkan adanya suatu merasakan adanya hamil begitu ya. Mungkin ya, kalau sesuai kartu, aku melihat bahwasannya ada peristiwa yang tidak terduga saat kamu tes kehamilan, ternyata garis 2 ya, bisa saja ya. Mungkin ya ada beberapa dari kamu yang merasakan itu. Ingin punya anak, tapi kok belum dikasih ya. Mungkin belum rezekinya kamu. Nah, namun ajaibnya ya, mungkin ada tiba-tiba aja nih, padahal kamu kayak sudah sudah hilang nih pikiran kamu tentang ini. Kenapa? Sudah banyak yang kamu usahakan, berobat ke sana, berobat ke sini ya, tapi belum juga menemukan keturunan ya. Apakah ini cobaan gitu ya? Apakah ini pelajaran bisa kita ambil gitu loh. Banyak yang kamu sadari di sini.
kamu pelajari dari masalah ini. Ternyata mungkin ada sesuatu yang membuat kamu merasa sadar gitu loh. Wah, obat dari semua penyakit itu adalah sedekah gitu. Mungkin beberapa dari kamu kayak ya mencoba untuk berusaha memunculkan energi baik ya. Maka dari itu di sini di bottom of the deck kamu selalu membuat hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang positif ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Disitulah akhirnya kamu akan menemukan, mendapatkan ini ya. Mungkin sudah lama nih kamu menikah, sudah lama kamu berumah tangga tapi tidak dikaruniai anak ya. Ini jika kamu seorang laki-laki yang menonton readingan ini ya mungkin pasangan kamu akan hamil. Dan begitu juga kamu yang mungkin yang perempuan ya. Ternyata kamu akan bisa hamil sudah sekian lama. Karena apa? Karena kamu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Kamu mungkin sering berempati, kamu sering berbagi. Dengan begitu akhirnya kamu diberikan sebuah rezeki yang begitu besar oleh semesta di sini. Oke? Scorpio. Di sini ada The Chariot. Nah, ada di sini yang membuat kamu merasa kayak ini peristiwa yang tidak kamu duga. Yang dulunya kamu merasa kayak hidup kamu stuck gitu ya. Yang dulunya kamu merasa hidup kamu itu tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi sekarang kamu akan bisa menemukan jalan itu. Jalan dimana kamu akan bahagia gitu loh. Ya. Salah satunya mungkin kamu sering berbuat baik. Salah satunya kamu sering melakukan hal yang positif ya. Maka kamu akan mendapatkan hal yang positif juga. Oke? Nah, kita akan coba lihat tentang percintaannya kamu di sini. Apalagi yang terbaca. Oke? Apa yang terbaca? Kalau aku lihat ya di sini beberapa dari Scorpio akan terkoneksi dengan seseorang yang sudah matang, dewasa, atau memang di sini kamu dengan dia punya perbedaan ya, perbedaan usia ya. Kita akan ambil 3 kartu di sini buat Scorpio. Wah. Oke, turunlah kartu. Ya, ini dia apa yang terbaca di sini. Kita akan lihat satu lagi ya. Ya. Oke. Ini aku lihat ya beberapa dari kamu yang pernah patah hati, di mana beberapa dari kamu yang pernah disakiti, dikecewakan. Aku melihat kamu itu akan selalu optimis. Oke, kebalik. Kamu itu akan selalu optimis tentang hidup kamu, tentang cinta kamu ya. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance ya. Saat kamu sudah mulai berpikir positif, maka kamu akan bisa ya, jalan kamu itu akan bisa membawa kamu ke suatu keromantisan. Arti kata ya, kebenaran akan terungkap di sini. Saat kamu mulai merasakan yakin suatu saat nanti aku akan menemukan yang baik, maka kamu akan menemukan yang terbaik itu. Jadi kamu jangan merasa kayak wah aku disakiti, aku dikecewakan, wah aku menyesal. Jangan kamu sesali, justru itu harus kamu syukuri. Kalau kamu tidak ketemu dia, kamu tidak akan tahu rasanya sakit. Dan kamu juga tidak akan tahu bagaimana cara menemukan yang terbaik. Oke? Begitu, Scorpio. Di sini aku melihat ada beberapa dari kamu yang mungkin yang tidak terduga ya. Ada peristiwa yang tidak terduga, ternyata ada seseorang nih yang kamu ketahui bahwasanya dia ingin berrekonsiliasi. Orang di masa lalu di sini. Mungkin saat seseorang itu sudah meninggalkan kamu, saat kamu optimis ya, meninggalkan, mungkin saat kamu sudah melupakan dia, wah tiba-tiba dia datang kembali. Maka dari itu mungkin di sini kamu akan menikah karena ada keinginan dia yang cukup kuat untuk bersama kamu ya. Ada seseorang di masa lalu kamu yang akan datang ke kamu. Dan itu mungkin adalah satu peristiwa yang besar ya, peristiwa tidak terduga. Kok bisa ya tiba-tiba dia datang? Aku kan sudah melupakan dia. Dalam hati aku kan udah melepaskan dia gitu loh. Justru mungkin beberapa dari kamu kayak udah memiliki pasangan ya di sini. Tapi tiba-tiba dia datang. Ya. Mungkin itu bisa dikatakan soulmate ya. Calling in your soulmate. Ya, mungkin kamu sempat berpisah, kamu terpisah, berkonflik, tapi kamu dengan dia balikan lagi, ketemu lagi ya. Mungkin karena soulmate-nya kamu,
karena kamu di sini punya chemistry dengan dia. Religious factor. Kehidupan cinta kamu itu adalah ya perjalanan yang membuat kamu merasa kayak harus mendekatkan diri kepada semesta gitu loh. Kenapa? Banyak hal yang kamu lalui dulunya. Kamu ketemu dengan orang yang salah, kamu ketemu cinta yang uh, menyakitkan ya. Dan akhirnya cinta itulah yang membawa kamu kepada perjalanan spiritual kamu. Yang membuat ya mungkin aku selama ini lalai ya. Mungkin Tuhan negur aku. Ya mungkin Tuhan bukan marah sih ya, menegur aku aja. Itu tanda Tuhan sayang sama aku gitu loh. Sehingga aku mulai menjadi orang yang lebih kayak meyakinkan Tuhan ada buat aku gitu loh. Ya, gitu. Itu yang terbaca di sini buat Scorpio. Nah, apapun itu di sini yang terbaca semoga bisa membawa kebaikan buat kamu ataupun menjadi inspirasi bagi kamu ya. Dan ini juga sifatnya fun reading ya. Oke, semoga kamu terhibur ya Scorpio. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat Scorpio. Apapun yang terbaca di sini, ambil positifnya, buang negatifnya. Dadah Scorpio.